Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang efusi perikardium. Efusi perikardium adalah penumpukan cairan di antara perikardium, yaitu selaput yang melapisi jantung. Penumpukan cairan ini dapat menyebabkan tekanan berlebih pada jantung. Akibatnya, fungsi jantung menjadi terganggu. Perikardium terdiri dari dua lapisan tipis yang menyelubungi jantung. Di antara kedua lapisan ini terdapat ruangan kecil berisi cairan yang berfungsi melumasi jantung agar dapat berdenyut atau memompa darah dengan mudah. Efusi perikardium terjadi ketika cairan di antara ruang perikardium melebihi kadar normal. Jika normalnya cairan tersebut hanya sebanyak 2-3 sendok makan, pada efusi perikardium, jumlah cairan bisa sebanyak 100 ml hingga lebih dari 2 liter. Penyebab efusi perikardium yaitu peradangan pada perikardium atau perikarditis, baik akibat penyakit atau cedera, kanker perikardium, kanker jantung, atau kanker yang menyebar dari paru-paru, sistem limfatik, kulit, payudara, atau darah, prosedur medis, seperti radioterapi, kemoterapi, dan operasi jantung, infeksi dari bakteri, virus, jamur, atau parasit. Penyakit autoimun, seperti rheumatoid arthritis dan lupus, konsumsi obat tertentu, seperti obat tekanan darah tinggi, obat tuberkulosis, dan obat anti kejang, hipotiroidisme, gagal ginjal, serangan jantung. Meski ada banyak kondisi yang dapat menyebabkan efusi perikardium, tidak sedikit pula kejadian efusi perikardium yang tidak diketahui penyebabnya. Kondisi ini disebut dengan idiopatik perikardial effusion. Gejala efusi perikardium. Efusi perikardium bisa terjadi tanpa menimbulkan gejala, terutama jika penumpukan cairan terjadi secara perlahan atau belum terlalu banyak. Ketika cairan yang menumpuk di perikardium sudah banyak, paru-paru, lambung, serta saraf pada diafragma akan tertekan. Hal ini umumnya dapat menyebabkan gejala berupa dada terasa tertekan atau nyeri, perut terasa penuh, napas pendek atau sesak napas yang bisa bertambah parah saat berbaring, mual, sulit menelan. Pada efusi perikardium yang disebabkan oleh peradangan, misalnya karena efek samping radioterapi dada atau infeksi virus, terdapat gejala khas berupa nyeri dada yang memburuk ketika menarik napas panjang dan membaik saat posisi badan bersandar ke depan. Gejala lain yang juga dapat muncul adalah demam, kelelahan, nyeri otot, muntah, diare pada infeksi virus. Kapan harus ke dokter? Lakukan pemeriksaan ke dokter jika mengalami gejala di atas, terutama jika merasakan nyeri dada yang berlangsung lebih dari 5 menit, sulit atau sakit saat bernapas, dan pingsan tanpa sebab. Segera ke IGD rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis jika muncul keluhan berupa napas pendek, jantung berdebar, bibir dan kulit kebiruan, penurunan kesadaran seperti lemah, mengantuk, atau kebingungan, pingsan, syok seperti kulit dingin, basah, dan pucat. Diagnosis efusi perikardium. Dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik, yaitu dengan mendengar suara denyut jantung pasien menggunakan stetoskop. Jika pasien diduga menderita efusi perikardium, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang berikut ini untuk memastikan diagnosis meliputi elektrokardiogram atau EKG, ekokardiografi, foto ronsen dada, pemindaian dengan CT scan atau MRI. Perikardiosentesis atau pemeriksaan sampel cairan perikardium juga mungkin dilakukan untuk mengetahui secara lebih detail penyebab dari efusi perikardium. Pengobatan efusi perikardium. Pengobatan efusi perikardium tergantung pada penyebabnya, seberapa banyak cairan di perikardium, dan seberapa besar risiko pasien mengalami efusi perikardium yang parah. Metode yang dapat dilakukan dokter untuk mengobati efusi perikardium antara lain: memberikan obat-obatan. Dokter akan meresepkan obat-obatan untuk mengurangi peradangan pada perikardium, jika pasien tidak berisiko mengalami efusi perikardium yang parah. Obat yang diresepkan dapat berupa aspirin, obat antiinflamasi nonsteroid atau OAINS, seperti ibuprofen, kortikosteroid, seperti prednison, colchicine. Menjalankan tindakan medis. Dokter akan melakukan prosedur medis jika obat-obatan tidak efektif dan jika pasien menderita atau berisiko terserang tamponade jantung. Beberapa prosedur tersebut adalah perikardiosentesis yang dibantu ekokardiografi, untuk mengeluarkan cairan yang menumpuk di perikardium, operasi jantung terbuka atau open heart surgery, untuk mengeluarkan darah atau cairan dari perikardium, memperbaiki kerusakan di perikardium, dan terkadang memasang selang dari rongga perikardium ke rongga perut supaya cairan bisa mengalir ke rongga perut agar kemudian diserap tubuh. Perikardiotomi balon perkutan,
untuk melebarkan ruangan di antara lapisan perikardium dengan menggunakan balon dan kateter, perikardiektomi, untuk mengangkat sebagian atau keseluruhan perikardium, bagi penderita yang sudah mengalami efusi perikardium berkali-kali meski sudah ditangani dengan metode lain. Komplikasi efusi perikardium. Efusi perikardium yang berlangsung cepat dan jumlah cairannya banyak dapat mengganggu fungsi jantung dalam memompa darah. Kondisi ini disebut dengan tamponade jantung dan bisa menyebabkan gagal organ, shock, bahkan kematian. Pencegahan efusi perikardium. Pada sebagian besar kasus, efusi perikardium tidak dapat dicegah. Namun, Anda bisa mengurangi risiko terkena penyakit yang dapat menyebabkan efusi perikardium, seperti infeksi, gagal ginjal, dan serangan jantung, dengan melakukan beberapa hal berikut meliputi. Menjalani pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi seimbang, menjaga berat badan ideal, dan rutin berolahraga, mengonsumsi obat sesuai aturan pakai, dan bila perlu, berkonsultasi dulu dengan dokter, melakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter secara berkala. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.